Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Stephen Anthony dari kelas Etika Profesi Kombe dengan NIM 221401031 ingin memaparkan dalam sebuah video ini kegiatan ethical hacking. Kegiatan ethical hacking yang saya bawakan ada tiga, yaitu SQL injection, XSS, dan bug bounty SSS. Ketiga kegiatan ini saya bawakan dengan operating system Kali Linux sebagai medianya. Saya menggunakan Kali Linux karena Kali Linux memiliki compatibility yang lebih baik dibandingkan saya menggunakan Windows untuk melakukan kegiatan ini. Jadi, saya akan mencoba untuk membuka Kali Linux terlebih dahulu. Saya akan menggunakan syntax kex strip S untuk memulai tab Kali Linux. Baik, berikut merupakan tampilan dari Kali Linux dan saya akan memaparkan beberapa tools atau bahan yang saya gunakan dalam video kali ini. Pertama-tama saya akan memperlihatkan dulu website. Website yang akan saya gunakan untuk sebagai tumbal atau bahan bahan dari kegiatan ethical hacking. Karena tidak bisa sembarangan website yang saya ambil untuk saya gunakan sebagai bahan untuk hacking karena beberapa website yang sudah besar itu biasanya sudah dilindungi oleh UU ITE yang tidak boleh sembarangan kita akses. Jadi saya gunakan AkuArts ini karena developers dari AkuArts menyediakan website ini untuk tes dan demonstrasi. Jadi bisa kita gunakan untuk sebagai media pembelajaran atau media praktik untuk kegiatan ethical hacking ini. Untuk bagian AkuArts akan saya gunakan untuk kegiatan ethical hacking saya yaitu SQL injection dan bug bounty. Untuk XSS, saya akan menggunakan website lain yang bernama DVWA. DVWA juga sebuah lab yang biasanya digunakan oleh banyak orang sebagai media pembelajaran juga untuk melakukan praktikum ethical hacking juga karena developernya juga menyediakan ini untuk training. Jadi saya akan menjelaskan SSS di sini. Lalu saya akan memulai dari kegiatan yang pertama yaitu SQL injection. Pertama saya akan membuka terminal dulu karena untuk kegiatan hacking itu akan dilakukan dalam terminal. Baik, untuk tools pertama yang saya gunakan untuk kegiatan SQL injections yaitu SQL Map. SQL Map itu merupakan sebuah modul function atau library yang biasanya digunakan untuk meretas dan mengakses database yang ada dalam suatu website untuk diambil datanya. Biasanya SQL Map ini masuk dari sebuah celah-celah yang ada pada website dan saya akan menggunakan SQL Map ini untuk mengakses data yang ada terdapat pada AkuArts ini. Nah, karena tadi SQL Map ini cara kerjanya melewati sebuah celah, maka pertama-tama kita harus mencari celah dulu yang terdapat pada website ini. Kenapa? Sebenarnya untuk lebih mudah, ada juga modul atau function yang terkhusus untuk
mencari celah-celah yang terdapat pada website ini. Namun saya tidak menggunakannya dan saya lebih memilih untuk secara manual mencari celah tersebut. Biasanya celah-celah itu dapat kita temukan dari beberapa fitur yang kita coba buka-buka saja. Kadang ada yang error, seperti itu tadi barusan error. Namun yang saya cari itu error yang seperti ini. Dan biasanya itu bisa juga kita kita pancing menggunakan tanda petik pada sebuah link yang terdapat pada website itu. Jadi kita buat tanda petik di atas, gini, tanda petik, lalu kita running. Nah, error yang saya cari itu seperti ini. Di sini error yang dijelaskan kalau terdapat error pada SQL syntax, yaitu bahasa yang biasa digunakan untuk membangun suatu database. Ini merupakan sebuah celah bagi SQL Map agar bisa dapat mengakses ke dalam database yang ada pada website ini. Caranya gimana? Setelah kita sudah mendapatkan sebuah celah, biasanya celah ini dapat kita lihat dari tampilan UI yang berubah dengan ada tulisan error. Kita akan mengcopy semua link ini terlebih dahulu. Kita copy. Lalu kita balik lagi ke terminal. Kita akan menggunakan sintaks dari SQL Map. SQL Map. Lalu kita bakal tambahkan strip U yang berarti URL. Lalu kita akan masukkan URL yang barusan tadi kita copy. Kita pastikan saja ke sini. Tentunya hal pertama yang bakal kita akses terlebih dahulu itu database-nya ada apa aja sih dalam suatu website ini. Jadi kita akan bakal melihat website itu ada apa aja database itu ada apa aja dalam satu website ini. Jadi kita pakai sintaks strip DBS yang berarti kita mentargetkan database-database yang ada pada website ini. Lalu kita run. Lalu ini kita tekan yes, Y. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari programnya. Ada dua database yang terdapat pada website ini, yaitu satu yang bernama AkuArt dan yang kedua bernama Information Schema. Dan dalam suatu database biasanya terdapat beberapa tabel. Tabel tersebut juga bisa kita akses dengan menggunakan sintaks yang mirip dengan yang tadi. Kita mulai dengan ketik SQL Map, lalu kita tulis URL-nya, kita paste link yang tadi kita copy. Lalu cuman ada perbedaan di bagian belakangnya. Lalu karena kita sudah mengetahui nama database-nya, kita bakal menulis nama database-nya. Jadi kita bakal target database-nya, strip D, yang berarti kita nggak target database-nya. Kita tulis nama database-nya Akuat. Di sini saya ingin mengakses Akuat terlebih dahulu. Maaf, headset-nya terputus. Saya akan mengakses Akuat terlebih dahulu. Lalu kita akan memperlihatkan tabel-tabel yang ada pada database Akuat. Kita ketik strip tables. Lalu kita run. Ini kita tekan yes. Nah, sudah dihasilkan beberapa tabel yang terdapat pada satu database tersebut. Yang dapat kita lihat ada 8 tabel yang terdapat pada database Akuat. Dari ke-8 tabel ini, tentunya kita sudah mengetahui mana tabel yang sangat penting dalam satu database ini, yaitu users. Kenapa users? Karena biasanya users itu menampung beberapa data yang sangat mahal harganya, atau bisa kita bilang data yang sangat sensitif, sangat privasi. Dan data tersebut biasanya berisi profil dari user, bisa jadi username dan password dari user, dan itu merupakan biasanya data yang sangat diinginkan oleh para hacker, karena itu sangat bernilai mahal.
Jadi kita akan mengakses tabel user. Jadi kita dengan sintaks yang sama, kita bakal menggunakan SQL map, lalu kita targetkan URL-nya, kita pastikan lagi ke kolom ini. Lalu kita bakal ngetargetkan nama database-nya. Database aku add tadi. Gambar ini saya perbesar lagi. Oke. Lalu karena kita sudah tahu nama tabelnya, kita tinggal buat strip T. Jadi kita targetkan tabelnya, kita tuliskan namanya users. Lalu kita buat strip dump. Ini berfungsi untuk mengambil data dalamnya. Lalu kita tekan yes. Kita tunggu beberapa saat untuk mengakses yang di dalamnya. Nah, untuk ini kita tekan no saja. Yang di bawah juga no. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini ada satu baris atau satu data yang terdapat dalam database user. Dan seperti yang kita lihat ini merupakan data-data yang sangat penting, yaitu ada nomor kredit card, ada password, ada username, ada email, ada nomor HP, ada nama, ada alamat. Ini merupakan data yang biasanya hacker akan cari dan biasanya akan disalahgunakan. Ada suatu modul atau library yang biasa digunakan untuk mengambil atau menyalin semua data-data yang ada pada database ini. Namun saya tidak menggunakannya karena data ini juga cuma satu, jadi menurut saya kurang efisien untuk menggunakan itu. Namanya Cherry Tree dan di sini ada username dan password. Di sini bisa kita uji apakah username dan password ini valid. Jadi kita balik ke websitenya, sign up. Kita akan masukkan username-nya sesuai dengan yang ada pada database, yaitu test. Lalu di sini juga test. Kita login. Seperti yang kita lihat, database dan website itu persis. Kenapa persis? Namanya John Smith, di sini juga John Smith di database. Kredit cardnya juga sama, nomor HP-nya juga sama, emailnya juga sama, dan alamatnya juga sama. Ini berarti kita sudah berhasil mengakses database dan mengambil username dan password dan bisa kita salahgunakan jika kita berniat jahat. Dan ini merupakan salah satu kegiatan hacking yang lumayan ramai di zaman sekarang. Lalu kita tentunya pengen mencoba untuk melihat database kedua kan, information schema. Kita juga bisa melihatnya dengan sintaks yang persis kayak sebelumnya, kayak SQL map, terus ada kita paste linknya, terus kita mau ngakses database jadi kita strip D, jadi information schema. Saya cek dulu penulisannya, ya sudah benar. Lalu kita bakal lihat tablesnya. Maaf, huruf besar ini. Harusnya huruf kecil. Lalu kita yes. Nah, untuk information schemas ternyata banyak tabelnya. Sekitar 79 tabel. Dan ini bisa kita akses juga seperti tadi pada tabel users dan kita bakal bisa ngecek satu persatu, namun itu bakal memakan durasi banyak. Jadi saya akan cukup sudahi dulu bagian SQL injection dan saya akan mencoba untuk menjelaskan bagian bug bounty. XSS. Biasanya bug bounty ini berfungsi untuk melihat celah pada suatu website, celah yang biasa digunakan untuk
para hacker memasukkan XSS atau script yang script ini biasanya berfungsi untuk mengambil session ID atau cookies atau data-data dari websitenya, dan itu sangat berbahaya. Jadi bug bounty ini biasanya melihat beberapa celah yang ada pada website tersebut, dan kita bisa tahu yang mana saja celah-celah yang memungkinkan seorang hacker untuk memasukkan SSS. Jadi di sini saya clear dulu terminalnya. Lalu sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu SSS itu seperti apa. Saya akan menggunakan website ini. Nah, di sini saya akan mencobakan satu XSS. Di sini saya bisa memasukkan sebuah script seperti script learn. Ini kita buat saja stringnya error. Maaf, error. Lalu kita tutup script. Nah, bisa kita lihat kalau script kita berjalan. Karena script yang saya masukkan itu menampilkan sebuah peringatan bertulisan error, dan dia bakal masuk. Dan ini juga bisa disalahgunakan. Contohnya kita bisa mengambil value cookie yang terdapat pada website ini. Jadi kita masukkan saja dokumen titik cookie. Nah, bisa kita lihat cookie dari session ini adalah ini yang sudah dienkripsi. Kita bisa mengecek apakah cookie tersebut benar apa adanya. Kita bisa inspect, lalu kita ke ke storage. Ini dia websitenya. Ini dia PHP sesi ID-nya. Ternyata benar. I3NMM8. I3NMM8. Ternyata benar. Itu merupakan contoh sederhana dari XSS. Namun jika untuk dalam tingkat yang lebih advance, XSS ini sangat berbahaya karena bahkan bisa merusak website tersebut. Kita balik lagi ke bagian website yang semula. Jadi saya akan balikkan dia dulu ke default. Jadi saya akan menggunakan website yang sama untuk bagian bug bounty. Pada bug bounty, saya menggunakan 3 tools dalam kegiatan ini, yaitu Param Spider, KXSS, dan uh, Dolphox. Do, Dalfox, maaf. Saya menggunakan Dalfox. Yang masing-masing fungsinya itu uh, Dalfox dan KXSS itu berfungsi untuk meng-scan parameter-parameter yang memungkinkan XSS bisa masuk. Jadi dia bakal mengecek apakah parameter tersebut bisa digunakan oleh hacker atau tidak. Jadi untuk Param Spider itu berfungsi untuk mengecek pada website itu ada gak parameter-parameter yang bisa dijadikan celah sama hacker. Jadi dia langkah-langkahnya itu nanti awalnya bakal cek apa, website ini bakal dicek untuk sama para spider untuk diambil parameternya. Lalu parameter tersebut bakal dicek oleh KXSS dan uh, dol lupa lagi Dalfox. Oke, kita akan mulai ke bagian
parameternya, lalu param spidernya. Jadi saya akan masuk ke bagian root terlebih dahulu, yaitu code-nya sudo i. Saya akan masuk ke bagian root, jadi saya akan masukkan password saya terlebih dahulu. Nah, setelah masuk ke dalam bagian root, saya akan membuka param spidernya. Jadi saya akan mencari dulu lokasi saya menaruh param spider. Param spider. Change directory, param spider. Param spider. Oke, karena param spider ini berbasis Python, jadi untuk fungsi-fungsinya kita bakal menggunakan sintaks-sintaks Python. Jadi seperti contohnya itu Python 3 main.py. Jadi kita bakal menggunakan Python. Lalu main.py ini merupakan nama file program dari param spider. Lalu kita bakal membuat target domain, yaitu website ini. Kita bakal copy linknya karena ini target kita. Lalu kita pastikan ke sini. Oke, jangan lupa untuk menghapus HTTP-nya. Kalau tidak bakal error karena cara kerja param spider ini, dia bakal mengecek website ini celah-celahnya, lalu di celah-celah tersebut parameter-parameter yang sudah didapat bakal ditulis ke dalam sebuah file txt. Nah, karena dia memasukkan nama file tersebut di dalam sebuah txt, file txt itu harus memiliki nama yang valid. Karena jika tidak valid, maka file txt itu bakal tidak bisa dibuat. Nah, penamaan file txt itu secara otomatis menggunakan nama dari website tersebut, yaitu phpfullweb.com. Kalau misalkan ada HTTP-nya, bakal namanya jadi http test.phpfullweb.com.php, nanti bakal error. Jadi kita langsung run saja. Maaf, ada typo. Python. Nah, maka programnya akan berjalan. Kita tunggu sesaat. Nah, program sudah selesai. Param spidernya sudah selesai. Dia sudah mencatat parameter-parameter yang mungkin bakal digunakan oleh KSSS untuk dianalisa. Kita akan mengakses file txt tersebut. File txt tersebut disimpan di result dan bernama ini. Jadi kita akan ke foldernya terlebih dahulu, cd results. Lalu kita bakal mengakses file txt tersebut. Untuk kita lihat dulu apakah di parameter-parameter tersebut udah terisi ke dalam sebuah txt tersebut sebelum kita cek. Jadi kita bakal ketik dulu nama filenya fullweb.com.txt. Nah, berikut merupakan parameter-parameter yang sudah tercatat dalam file txt tersebut. Cukup banyak, namun ini bakal dicek terlebih dahulu oleh KSSS. Apakah memang semua ini memungkinkan untuk dimasukkannya sebuah XSS atau semacam script? Maka kita akan menggunakan fungsi KXSS seperti ini. Kita tulis nama filenya, lalu kita gunakan fungsi KXSS. Lalu kita tunggu. Nah, sudah kita lihat berikut berupa beberapa parameter dan targetnya yang memiliki beberapa keraguan apakah ini beneran bisa digunakan atau tidak. Jadi di sini kita bakal pakai Dalfox.
untuk mengujinya ulang. Jadi kita bakal menggunakan Dalfox, terus kita masukkan, kita ketikkan URL, lalu kita copy yang di sini, HTTP sampai habis. Kita copy linknya, kita paste. Kita strip P, yang berarti targetnya siapa? Targetnya itu P, di sini di P. Kita copy, tidak perlu copy lah, ketik aja. Oke, kalau kita run, dia akan mengecek, dianalisis apakah ini memungkinkan untuk dimasukkan XSS sama hacker. Kita akan tunggu sebentar. Nah, ternyata setelah dilakukan scanning menggunakan Dalfox, dia berwarna merah. Berarti telah ditemukannya sebuah file XSS perusak pada parameter yang tadi kita uji, yaitu di sini tadi kita uji parameter yang tes PHP bla 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 dengan target P. Kita bisa buka ini, open link. Nih, ini dia. Kita juga bisa mengecek yang lain, seperti kita ambil contoh yang lain, yang ini deh, yang nomor 3. Kita copy linknya. Habis setelah kita copy linknya, kita menggunakan komen yang sama, yaitu dalfox, terus URL, terus kita pastikan ininya, paste selectionnya, lalu kita tulis targetnya. Tadi targetnya apa ya? Nomor 3. Targetnya itu PP. Lalu dia akan mengecek apakah yang ini dia bisa dimasukkan SSS. Ternyata juga benar setelah kita cek. Maka dapat kita simpulkan, beberapa dari, setelah kita mengambil sampel dari banyaknya parameter yang dicari oleh Param Spider, lalu kita saring, kita filter, kita scanning menggunakan uh, KXSS, ditemukan beberapa parameter-parameter yang memungkinkan, dan kita uji lagi di scanning di bagian menggunakan Dalfox. Ternyata uh, ini merupakan uh, beberapa parameter-parameter yang sudah terinfeksi atau bisa jadi celah yang bisa digunakan oleh hacker. Jadi mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya paparkan dalam video ini. Maaf, kepotong, headset saya sering mati belakangan ini. Jadi mungkin cukup sekian pemaparan video yang bisa saya perlihatkan. Jika ada kesalahan kata dan aktivitas yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Dan dikarenakan saya juga masih mempelajari ethical hacking, mungkin ada beberapa pemaparan materi saya yang tidak benar atau kurang cocok. Saya mohon maaf. Uh, saya tutup video ini. Terima kasih telah mendengar sampai video ini selesai. Sekian, terima kasih. Saya akan tutup dulu terlebih dahulu Linux ya.